Halo guys, kita ketemu lagi dalam perjalanan yang lain. Kali ini perjalanan kita akan ke Kalimantan Timur. Seperti biasa, perjalanan kita disponsori oleh kantor gua. Ada pekerjaan di Universitas Mula Warman terkait dengan penyusunan RUU sumber daya alam. Nah, setelah selesai, mencoba untuk mencari destinasi yang kira-kira menarik di Kalimantan Timur. Sebenarnya gue belum memutuskan eksplorasi kita itu apa dan kemana. Karena seperti kita tahu, yang paling menarik sebenarnya di Kalimantan, khususnya di timur, khususnya lagi di kota Samarinda, ada Sungai Mahakam. Tapi yang sempat terfikir di kepala gue ketika berangkat dari Jakarta mau ke Kalimantan Timur adalah gue ingin ekspedisi ke perbatasan, yakni di Kalimantan Utara yang langsung berbatasan dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Tapi kita nikmati dulu aja lah perjalanan di kota Balikpapan dan Samarinda ini. Dari kota Balikpapan gue menggunakan bis dengan ongkos 55.000. Kita akan sampai dalam waktu 1,5 sampai 2 jam ke kota Samarinda. Dan tentu saja sebelumnya kita memakai transportasi online sahabat petualang sebenarnya. Di kepala gua Kalimantan Timur ini, kemudian gua ke Kalimantan Utara, Nunukan apa Tarakan gitu, kemudian mau nyebrang ke Tawau Malaysia, mau ke Brunei Darussalam gitu. Kemudian lihat ada apa di Brunei, ternyata agak kesulitan transportasinya. Di transportasi darat tidak memungkinkan, yang ada kemungkinan laut, bisa langsung ke Nunukan gitu. Tapi ternyata kapal dari Balikpapan itu 3 atau 4 hari sekali gitu. Jadi kemungkinan agak nggak dapet. Dia di terakhir di hari Sabtu kemarin, semingguan sekali lah. Nah, kalau pengen mengeksplor, masih bingung mau lihat apa dan mau ngapain. Tapi yang paling menarik sih kayaknya eksplor sungai ya. Panjang Sungai Mahakam lebih dari 980 km. Artinya mungkin 3/4 dari panjang Pulau Jawa. Sungai ini memiliki hulu di Long Apari di Kabupaten Mahakam Hulu, salah satu kabupaten yang termuda di Indonesia. Tadi gue udah ke dermaganya, dermaga Mahakam Milir di Samarinda. Jadi tempat bersandar apa namanya itu, kapal wisata ya, kapal wisata yang warna-warni. Jadi katanya cuman muter-muter di sekitar sini sekitar 2 jaman. Kita bayar 50.000, diajak muter aja di Sungai Mahakam. Cuman mainstream banget ya, dan gue lihat tadi rame banget tuh. Kalau lu lihat ada di sekitar situ tuh nih. Banyak banget penumpangnya, jadi kurang menarik. Coba kita explore yang lebih jauh kali ya. Katanya ada daerah mau ke Melak. Melak adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Barat. Jaraknya ya setengah lah dari kalau kita mau ke Mahakam Hulu. Perjalanan katanya dengan speedboat itu sekitar 6 jam.
Kalau kalian ingin naik kapal cepat ini, dia berangkat pagi jam 7 sampai jam 9 dan harus reservasi dulu sehari atau 2 hari sebelumnya. Karena ada kemungkinan lu bakalan gak kedapatan kursi. Kapal ini adalah salah satu alternatif favorit karena jarak tempuhnya yang cukup cepat gitu dibandingkan dengan angkutan yang lain, termasuk angkutan darat. Angkutan darat di sini disebutnya dengan rental, cuman karena kondisi jalan yang rusak, maka kapal cepat menjadi pilihan yang sangat masuk akal. Sebagai sarana transportasi orang, Sungai Mahakam juga digunakan untuk transportasi barang seperti batu bara, kayu, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Katanya cadangan batu bara di provinsi ini itu lebih dari 13 miliar ton. Sumbangan migas ke kas negara itu setiap tahunnya itu mencapai 500 triliun. Tapi dana bagi hasil yang didapatkan Provinsi Kalimantan Timur hanya lebih kurang 20 triliun. Ini belum dari batu bara. Batu bara adalah salah satu komoditas utama yang diekspor Provinsi Kaltim ke luar negeri. Tercatat perdagangannya mencapai 2,5 miliar US dollar setiap bulan. Dengan pendapatan sekian banyak, pertanyaan, kenapa jalanan di Kalimantan Timur masih rusak? Sehingga mengakibatkan penduduk provinsi ini banyak menggunakan transportasi air yang ongkosnya itu sangat mahal. Bayangkan ini dari Samarinda ke Melak itu dengan naik speedboat dengan harga 450.000. Bagaimana dengan yang di ujung Kalimantan juga seperti Mahakam Hulu, Longapari, dan lain sebagainya yang katanya hampir 1 jutaan kalau ingin mencapai daerah tersebut. Selain masalah waktu dan jarak tempuh yang memakan waktu yang cukup lama, ongkos transportasi inilah yang membuat gua tidak jadi berangkat ke Mahakam Hulu. Kemudian gue mengganti destinasinya hanya sampai ke Melak.
Satu hal yang gue senangin dari satu perjalanan adalah seringkali gue ketemu sama orang atau teman yang sebenarnya tidak kenal tapi rasanya bisa begitu dekat gitu. Gue ketemu Ilham, seorang pekerja batu bara di Merak. Gue ketemu juga Mas Budi, Mas Anto, tukang ojek yang nganterin gue. Kemudian juga ketemu Mas Rian, temen yang tiba-tiba nyamperin karena pengen nebeng sama-sama naik angkot. Untuk orang-orang yang memberikan senyuman, percakapan ramahnya saja, gue merasa sudah sangat senang gitu ya ketika bertemu di perjalanan. Apalagi kepada teman-teman yang mungkin sudah selama ini bergaul di pertemanan, di kantor, di pekerjaan, pergaulan, sudah memberikan support, bantuan, pinjaman utang, dan lain sebagainya. Tentu kepada mereka kita juga harus lebih sangat berterima kasih. Setelah 3 jam perjalanan, sekitar jam 11:30-12 gitu, kami sampai di Kota Bangun. Kota Bangun adalah tempat peristirahatan atau setengah perjalanan kami menuju Merak. Biasanya di sini penumpang akan menggunakan waktunya untuk makan, istirahat, sholat, dan lain sebagainya. Gua saranin lu ikutin juga, jangan sampai ketika istirahat di sini lu bangun rumah, bangun hubungan. Kota Bangun, Kutai Barat. Setelah 3 jam perjalanan dari Samarinda, istirahat makan, jadi kayak di pertengahan gitu antara Samarinda sama Merak. Tadi gue putusin setelah dari Samarinda supaya bisa nyusurin sungai ke Merak. Di perjalanan gue ketemu temen gue, kami nasibnya sama, jadi datang ke pelabuhan nggak pakai daftar, jadi kayak datang langsung mau naik gitu. Jadi karena ada beberapa penumpang yang nggak jadi berangkat, kita jadinya akhirnya bisa berangkat. Ya, lu ngapain kamu lah? Kerja. Iya. Kalau rumah di Samarinda. Rumah di Samarinda. Ya, lu sering bolak-balik Sering sih. Samarinda Merak. Samarinda Merak, selama di Merak kan sudah 6 bulan di sana. Bolak-baliknya sekitar 3 kali 4 kali. Kadang naik travel, kadang naik speed. Terus kalau travel bedanya sama naik speed gimana? Kalau mau cepat naik speed. Kalau lebih cepat ya? Iya, cepat speed. Kalau travel perjalanan sekitar 9 jam 10 jam. Kalau ongkos? Ongkos antara 3,5 sama 400. Itu travel tuh kayak apa sih? Mobil Avanza, Kijang Innova. Avanza. Ya. Jadi memang lebih cepat naik speed ya? Iya, cepat mesti. Kalau speed sekitaran sama istirahatnya 6 jam. 6 jam. 6 jam perjalanan sama istirahat makan.
Gue ngerasainnya 3 jam aja udah badannya kayak kepala gue puyeng dari mulai apa tadi ya, baru sebentar sejaman itu udah langsung gitu naik kepala. Aduh, tadi gue mau ngerasain aja, jadi apa, sungai, terus katanya perjalanan lewat sungai ini semakin diminati gara-gara jalan darat tuh rusak. Jalan darat itu. Ya, jalan daratnya rusak, jadi orang-orang banyak yang naik speed gitu. Sebenarnya ada 2, satu lagi yang kapal biasa ya. Iya. Kapal penumpang biasa. Kapal penumpang, lu pernah naik? Hah? Lu pernah naik? Pernah juga naik? Pernah sekali. Dia tuh sekitar perjalanan 12 jam ya. 12 jam. Aduh, badannya kayak apa tuh? Tapi lebih enak gak Kalau naik Katanya kapal ada- enak, bisa tempat bisa katanya baring ada, kan ya. katanya ada kasur ya? Kasarnya di atas. Agak murah lagi kalau itu. Lebih murah ya? Lebih murah. Kita bisa baring di atas kan. Tapi harus cepat pesan tiket juga kalau Oh iya. kalau mau tidur di atasnya kan Terus kalau selain di atas dibawa duduk. aja, nggak ada kasurnya, berdempet-dempet begini. Kalau di atas kan satu orang satu kasur. Ntar kita cobain itu. Ya ada 2 sih pilihannya kalau gua sekarang. Kalau nggak naik kapal itu naik rental. Jadi kita bisa bandingin kalau naik rental perjalanannya jalannya bagus apa enggak gitu. Bisa kita lihat. Sekarang gua lagi nungguin makanan nih. Pakai 2. Jeruknya. Jeruk 1, buah 1. Ketika berangkat dari Samarinda, boot yang kami tumpangin berjumlah sekitar 15 orang. Tapi setelah istirahat ini di Kota Bangun ada penambahan penumpang sekitar 3 orang. Jadi total mungkin 18 penumpang. Warna sungai Air Mahakam masih kecoklatan. Tapi kalau kita lihat langit, dia semakin cerah, biru, dengan awan putih yang menghiasnya. Pemandangan inilah yang kita dapat kalau kita menyusuri sungai Mahakam. Gue sih berharap bisa ketemu air jernih yang dimana air sungai Mahakam ini berasal. Tapi perjalanan itu masih akan gue pendam karena masih sangat jauh perjalanan kalau kita ingin mendapatkan pemandangan air bersih di sungai ini. Mungkin akan butuh waktu berhari-hari dan biaya transportasi yang cukup tinggi. Karena itu biarlah keinginan untuk melihat hulu sungai Mahakam gue pendam, dan suatu hari nanti gue akan kembali ke sini untuk bisa menyusurinya kembali. Without feeling when I'm alone,
happy no matter what they say. I wanna hold you, baby. I only sing about you. Nobody knows how we've been together. 'Cause I wanna be with you. 'Cause I wanna say love you. 'Cause I wanna be with you. I wanna go with you. I'll stay with you. Sukses.